Selamat pagi untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke inti presentasi, saya akan mengantar kita dengan sebuah cerita. Ada seorang anak bernama Amel. Amel ini anak tunggal dan dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Ayah dan ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuk Amel. Apalagi di dalam bidang pendidikan, terkhususnya di bidang public speaking. Dalam kesehariannya, Amel dan kedua orang tuanya selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain berbahasa Indonesia, Amel juga diberikan fasilitas guru private oleh kedua orang tuanya, yaitu guru private bahasa Inggris. Mendengar sedikit cerita tentang Amel, tentu rekan-rekan pasti berpikir bahwa Amel berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi tinggi, bukan? Ternyata tidak. Amel berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi pas-pasan, dalam artian ayahnya seorang tukang kayu dan ibunya adalah seorang penjahit kampung. Ya rekan-rekan, mereka tinggal di kampung. Dengan melihat latar belakang tersebut, bisa kita bayangkan bahwa betapa besar dan tinggi harapan orang tua Amel terhadap public speaking Amel. Namun, Amel seringkali mendapat ejekan dan perlakuan tidak baik dari teman-teman di sekolahnya. Bukan hanya Amel, tetapi kedua orang tuanya juga sering mendapat cibiran dari tetangga-tetangganya. Mereka mengatakan bahwa tinggal di desaku ngomongnya bahasa Indonesia. Ada lagi yang menertawakan Amel bahwa dia tidak cocok berbicara bahasa Indonesia, apalagi berbicara bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahwa makan saja susah, tetapi sok-sokan pakai guru private bahasa Inggris. Dan perlakuan seperti itu hampir didapatkan oleh Amel setiap harinya. Namun Amel tak peduli. Dia tetap berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kesehariannya. Tak peduli perlakuan teman-temannya, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Tak hanya Amel, kedua orang tuanya pun sering mendapat cibiran dari tetangga-tetangganya. Ada yang mengatakan bahwa buat apa bayar mahal-mahal guru private bahasa Inggris buat anak? Gunanya apa? Hidup di desa memangnya ada yang mengerti bahasa Inggris? Jangankan bahasa Inggris, di desa ini bahasa Indonesia pun tak dimengerti. Kalimat yang sering kali keluarga Amel terima. Memang sulit kalau tinggal di kampung. Tetapi perkataan-perkataan buruk seperti itu tidak menjadi hambatan sedikit pun bagi Amel. Dia tetap menjalani hari-harinya dengan komunikasi-komunikasinya baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Amel ini merupakan siswi yang berprestasi di sekolahnya. Dia sering mengikuti lomba-lomba di sekolahnya, mewakili sekolah maupun tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat provinsi. Pada suatu hari, karena kemampuan berbahasanya yang sangat baik, Amel kemudian dipilih dalam suatu lomba debat bahasa Inggris. Kemampuan berbahasanya sangat baik, sehingga dari lomba ini Amel berhasil membawa sekolahnya ke tingkat nasional. Dari situ, setelah menamatkan SMA-nya, Amel dengan mudahnya diterima di universitas di luar negeri dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Di samping itu, Amel kemudian menjadi pembicara di banyak webinar, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan lainnya
yang menuntut kepandaian dalam berpublic speaking. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, dari cerita di atas, saya ingin menyampaikan bahwa di era sekarang, public speaking merupakan skill atau kemampuan yang harus dikuasai. Belajarlah dan berlatihlah mulai sekarang. Praktekkan itu di depan orang-orang, tak peduli tanggapan orang-orang tersebut. Tetaplah optimis bahwa dengan terus berlatih public speaking, kita akan semakin baik dan peluang kita untuk menjadi seorang pembicara yang handal dapat semakin besar. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi kita pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa para hadirin yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Yakobus Milan Betan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Larantuka. Yang terhormat Bapak Sylvester Witin selaku Kesiswaan SMA Negeri 1 Larantuka. Yang terhormat Bapak Mikael Borobebe, Kepala Sekolah SDK Witihama. Yang terhormat Ibu Ines Wong selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Larantuka. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Larantuka. Yang terhormat alumni SMA Negeri 1 Larantuka angkatan 2004-2005, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Di tengah era yang memiliki persaingan kerja yang cukup kuat ini, public speaking menjadi salah satu skill atau kemampuan yang sangat penting dan perlu dikuasai. Bagaimana bisa memiliki kemampuan berpublic speaking yang baik dan benar? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, Bapak Mikael Borobebe. Ini dia, kita sambut Bapak Mikael Borobebe, SPD. Baik rekan-rekan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau adalah kepala sekolah dari SDK Witihama. Beliau sudah menulis beberapa buku tentang kebudayaan Lama Holot dan sering menjadi pembicara-pembicara di banyak webinar. Baik, Bapak mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan sisanya kita akan melakukan diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung maju ke depan. Terima kasih.